Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Salih-salihah yang Ustadz Hani sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap tersenyum. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya yang luar biasa. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Kita akan bersama-sama bersama Salihah cantik Az-Zahra. Nak, Salihah cantik, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani dan teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Wah, Ustazah sehat ya? Alhamdulillah, nak. Salihah cantik sehat kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah sehat walafiat semuanya. Ustazah, wah, kok asik sekali Ustazah hari ini. Ada yang menari hewannya, ada yang naik sepeda. Wah, keren Ustazah. Ini kita mau kemana ya? Aku ikut ya Ustazah, kayaknya. Ayo Ustazah cepet, cepet Ustazah. Aku nggak sabar. Ayo Ustazah cepet dibuka Ustazah, aku ikut ya. Sayangku, Salihah cantik Az-Zahra. Iya nak, sabar nak. Ya, hari ini kita belajar tentang tematik tema 2, subtema 4, kelas 3 SD. Lah, tema kita menyayangi tumbuhan dan hewan. Lah, subtema kita menyayangi hewan. Fokus kita hari ini, kita akan belajar tentang menulis cerita berdasar gambar dan perbedaan peran di dalam lingkungan. Yuk sayangku, kita Oke sayangku, Salihah. Mana ini nak ya? Kita ke rumahnya Beni dulu nak. Salihah cantik. Sebelum kita pergi ke tempat yang asik. Kayaknya ke tempat sirkus ya tadi. Kan belum dibuka, mana si Salihah cantik. Nak. Ustazah, maaf Ustazah. Aku mempersiapkan, aku mau ikut ke sirkus Ustazah. Ayo Ustazah. Kok kita ke rumahnya Beni Ustazah? Kenapa Ustazah? Salihah cantik. Sebelum kita pergi ke sirkus, hari ini kan masih pagi nak. Kan nanti malam sirkusnya bukanya. Nah, hari ini kita ke rumahnya Beni. Nak ya. Kita melihat bagaimana Beni memelihara ikannya nak. Ikannya Beni banyak sekali. Cantik dan indah sekali. Bagaimana awal Beni mulai memelihara ikannya nak. Ya. Salih-salih hebat. Alhamdulillah. Dari awal, Beni itu mendokumentasikan langkah-langkah pemeliharaan ikannya, nak. Pada saat membeli ikan, beli ikan, di foto, ini dokumentasinya. Kemudian saat memasukkan ikan ke dalam akuarium, nih dokumentasinya. Saat memelihara ikannya, ini. Saat membersihkan akuariumnya, ini. Subhanallah. Lah, salih-salihah hebat yang luar biasa. Lah, di sini sayangku, Beni itu ada tugas membuat cerita
atau karangan berdasarkan foto-foto ini nak, atau gambar ini nak. Yuk kita bantu Denny menyelesaikan tugasnya nak. Yuk sayangku, kita lanjutkan. Gimana ya? Saliha hebat membuat cerita sesuai dengan gambar itu sebaiknya untuk memudahkan ya, kita membuat kerangka karangan dulu ya. Agar apa sayangku? Agar cerita itu runtut atau sistematis, agar tidak bolak-balik nak, dan terarah ceritanya sayangku. Untuk memudahkan itu, kita tentukan dulu. Nah, ini kita coba ya sayang ya. Kita membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan itu sayangku, ya, kerangka karangan itu bisa kita lihat ya. Ingat sayangku, dari gambar ini sayangku, dari gambar atau fotonya Benny ini, ya, ini ada 4 gambar nak ya. Dari 4 gambar ini sayangku, ini bisa setiap gambar itu kita tentukan gagasan pokoknya. Gambar pertama ini ya, sebentar, judulnya dulu kita tentukan nak. Judulnya apa ya? Oke, coba Ustazah, judulnya memelihara ikan kesayangan ya. Ini contoh aja nak ya, memelihara ikan kesayangan. Lah, paragraf pertama ini ya, gambar ini Ustazah gagasan pokoknya atau gagasan utamanya adalah nih, Benny membeli ikan. Nah, kemudian ini kedua, foto kedua kita jadikan paragraf kedua, yaitu gagasan pokoknya apa ya? Sesuai gambarnya aja nak. Benny memasukkan ikan di akuarium. Kemudian ini gambar ketiga, berarti paragraf ketiga, gagasan pokoknya atau gagasan utamanya adalah Benny merawat ikan. Dan gambar keempat atau foto keempat itu adalah Benny membersihkan akuarium. Jadi ini adalah kerangka karangan yang kita buat. Ingat sayangku, setiap paragraf, ingat sayangku, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat paragraf. Dari gagasan pokok kita perjelas dengan kalimat penjelas. Oke, tapi sayangku, sebelum kita lanjutkan untuk membuat cerita atau karangannya, sebaiknya kita harus mengetahui dulu sayangku, bagaimana ya bentuk atau format ya penulisan dalam sebuah karangan atau cerita nak. Ini ini sayangku ya. Ini bentuk yang pertama itu seperti kemarin nak ya. Ini adalah judul ya. Ini judul nak ya. Ini judul di tengah sayang ya. Judul di tengah. Kemudian setiap paragraf itu lurus. Ini lurus sayangku. Lurus, setiap paragraf nulisnya lurus ya. Kemudian untuk ganti paragraf, ini lurus nih, nggak ada nih ya. Mulai nulisnya itu lurus ya, mulai nulisnya. Nah, untuk membedakan paragraf
ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya, itu diberi jarak. Nih, ada jaraknya ya. Ini ada jaraknya. Ini jaraknya. Ini jaraknya. Ini jaraknya ya. Ini cara pertama penulisannya. Lah, kemudian cara yang kedua yaitu sayangku, ini judulnya tetap di tengah, paling atas. Oke. Kemudian pada saat mulai menulis, ya, mulai menulis di setiap paragraf itu dimulai dijaraki, nak ya. Ini mulai menulis ada jaraknya. Nih, mulai menulis ada jaraknya. Mulai menulis masuk, ya. Ini loh. Mulai menulis. Nih, masuk ini loh. Ini jaraknya sama ini sampai sini. Ya. Sama. Lah, masuk dulu ya, kemudian baru ini lihat. Masuk dulu. Nah, tapi tidak ada jaraknya, nak. Ya. Tidak ada jaraknya. Untuk membedakan adalah masuk, ya. Tulisannya masuk, ya. Masuknya itu, lah ini harus sama, nak. Masuknya ini harus sama. Bisa ganti aja. Ya. Masuknya ini harus sama, nak. Nih, ya. Ini harus sama loh. Loh, harus sama ya. Lah, masuknya sama. Awal nulisnya masuk, ya sayang ya. Paham sayangku, nak? Lah, ini cara penulisannya. Sudah paham, nak? Sudah ngerti? Mudah bukan sayangku? Yuk kita lanjutkan bagaimana kita membuat karangan atau cerita. Yuk sayangku, kita lanjutkan. Oke. Solih-solihah hebat yang luar biasa membuat karangan ya dari kerangka karangan yang sudah kita buat, maka kita tinggal membuat kalimat penjelas dan kalimat pengembangan. Oke. Lah, solih-solihah, ingat sayangku, bagaimana cara kita membuat, bagaimana caranya kita membuat kalimat penjelas atau pengembang? Ingat bagaimana? Yaitu dengan membuat kalimat tanya atau bertanya. Ya, kita dari gagasan pokok ya. Kalau kalimat gagasan pokok atau kalimat gagasan utama, kita buat pertanyaan. Oke. Seperti ini sayangku. Yuk, kita bersama-sama sayangku ya. Lah, pertama kita menulis dulu. Kita tulis dulu judul karangan atau judul ceritanya. Ingat sayangku, judul cerita itu setiap awal katanya huruf besar. Setiap awal katanya huruf besar tanpa ada tanda titik. Ini adalah judul. Nah, ingat sayangku, saat menulis, ketika mulai awal menulis, kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya sayangku ya. Dan nanti diakhiri dengan tanda titik. Oke, sekarang paragraf pertama, gagasan utamanya, ini Ustazah tadi, gagasan utamanya Ustazah letakkan di awal kalimat, nah, yaitu paragraf deduktif ya. Jadi ini, lah, jadi Benny membeli ikan. Lah, kemudian untuk memudahkan, Ustazah bertanya, ya, kapan Benny membeli ikan? Kapan Benny membeli ikan? Lah, jawabannya
Kita tulis di sini. Kapan Benny membeli ikan? Nah, ini Jumat sore setelah pulang sekolah. Di mana dan ikan apa yang Benny beli? Di mana dan ikan apa yang Benny beli? Di toko ikan Barokah. Dia membeli ikan emas koki 10 ekor. Terus kemudian bertanya lagi, nak, apa warna ikan mas kokinya? 5 ekor berwarna merah, 5 ekor hitam warnanya. Oke, ini contohnya udah pendek aja ya, cuma 4 ya, paling minimal 4 baris ya. Kita bisa lanjutkan dalam paragraf, bertanya lagi, bisa beberapa kali kalimat. Ya, ini contoh paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua, nak ya. Nah, ini sudah masuk loh ya. Ini sudah masuk. Ini yang contoh. Ini masuk. Kalau masuk berarti apa sih? Tidak ada jaraknya. Gagasan kedua yaitu Benny memasukkan ikan ke akuarium. Ini masuk sayangku. Loh, masuk. Benny memasukkan ikan ke akuarium. Nah, kemudian tanya ya, Benny masukkan ikan ke akuarium. Bagaimana perasaan Benny saat memasukkan ikan ke akuarium? Gimana ya perasaannya? Dia senang sekali. Terus saya tanya lagi. Pakai kata tanya apa ya? Oh ya, apa ya? Terbuat dari apa akuariumnya? Akuarium terbuat dari kaca. Nah, mengapa kok terbuat dari kaca? Supaya ikan terlihat jelas. Kemudian apa lagi ya? Siapa yang membantu Benny mengangkat akuarium? Ayah Benny membantu mengangkat akuarium. Mohon maaf, ini titiknya belum. Maaf, oh ya, sudah. Ya, jadi sayangku, seperti ini. Ya, udah bukan? Ini sudah nyontohi hanya 4 saja. Paling sedikit 4, ya. Oke? Lah, oke sayangku. Kita lanjutkan lagi. Ini untuk paragraf ketiga. Ini masuk lagi. Ini solihah. Dicoba ya. Benny merawat ikan. Gagasan pokoknya. Loh, silahkan membuat pertanyaan, kemudian tulis jawabannya sebagai kalimat penjelas dan kalimat pengembangan. Oke, dan juga di paragraf keempat sayangku, silahkan solihah. Sudah nyontai 2. Oke, udah solihah cantik, hebat, Masya Allah, luar biasa. Lah, solihah cantik, inilah ya. Udah bisa kan? Mudah kan? Bagaimana kita membuat cerita atau karangan berdasarkan gambar? Ingat sayangku? Ya, kita lihat gambarnya ada berapa. Setiap gambar bisa kita jadikan 1 paragraf. Oke, kita buat gagasan utamanya atau gagasan pokoknya dulu. Oke, kemudian kita buat kalimat penjelas dan kalimat pengembang dengan kita membuat pertanyaan dari gagasan utama atau pokok. Yuk kita lanjut sayangku. Alhamdulillah Ustazah.
melihat sirkus. Masya Allah, Solihah cantik Az-Zahra. Sabar dong nak. Kita sholat dulu, sholat maghrib dulu, sholat ke masjid. Dan tilawah dulu sayangku. Nanti lupa murojaahnya. Ya, dikerjakan dulu sayangku. Baru nanti kalau sudah selesai kita berangkat nak. Astagfirullah Ustazah Ani, mohon maaf. Astagfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih Ustazah Ani, aku diingatkan ya Allah. Saking pengennya lihat sirkus tadi loh Ustazah. Maaf, yuk kita sholat dulu Ustazah. Iya sayangku, yuk kita sholat dulu nak. Alhamdulillah Ustazah Hani, aku sudah sholat isya. Aku sudah tilawah Quran. Kemudian aku sudah murajaah Ustazah. Udah selesai semuanya. Yuk Ustazah, kita berangkat. Yuk sayangku. Ingat jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Yuk, kita berangkat. Kita berangkat ke melihat sirkus. Oke. Subhanallah. Solihah hebat yang luar biasa. Sayangku, nak, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya. Dan sayangku, hewan itu juga bisa dilatih nak, bisa melakukan beberapa hal ya. Ada kegiatan, hewan itu bisa berbaris nak, ada yang bisa mengendarai sepeda nak, ada yang bisa menari. Subhanallah, luar biasa. Ada yang bisa main musik. Tuh lihat gajahnya, wow, keren. Subhanallah Ustazah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah ya Karim. Kok bisa ya Ustazah ya? Subhanallah, luar biasa. Keagungan Allah Ustazah menciptakan hewan Ustazah. Iya sayangku, itulah kita wajib bersyukur pada Allah. Bagaimana caranya kita memeliharanya, ya. Dan sayangku, mereka itu bisa kita latih, sehingga kita latih seperti tadi ya, menari, kemudian naik sepeda, kemudian hula hoop itu gajahnya bisa berjalan-jalan di atas bola. Ya, semua itu dilatih untuk apa? Untuk sebuah pertunjukan sirkus nak. Tidak hanya itu nak. Ya. Hewan yang buas pun bisa jinak tuh, subhanallah. Ada yang harimau yang luar biasa. Bisa melompat di dalam api. Ya, subhanallah. Sayangku. Lah yuk. Luar biasa. Lah sayangku, itulah hebat kan sayangku? Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang luar biasa. Oke sayangku. Subhanallah, solihah hebat yang luar biasa. Dalam pertunjukan sirkus, nah, kita dapat menentukan berbagai ragam ya, orang dengan peran dan tugasnya masing-masing nak ya. Ada yang ini ya sayangku, perannya ada yang melatih nak ya, ada yang melatih harimau, ada yang melatih gajah, ada yang melatih beruang dan sebagainya sayangku. Lah, peran
pelatih di sini tugasnya untuk melatih hewan-hewan agar dapat terampil dengan baik, sayangku. Dan juga ini ada pegawai, Nak. Ada pegawai-pegawai. Ini ada pegawai-pegawai yang sedang pegawai yang karyawan pegawai ini tugasnya untuk menyiapkan tempat pertunjukan, Nak. Tugasnya untuk mempersiapkan tempat pertunjukan. Dipersiapkan tendanya, kemudian dipersiapkan tempat duduknya, ya. Itu sayangku. Dan yang ketiga, ini ada yang menjaga di tempat tiket, ya. Tempat tiket, ya. Peran penjaga tempat tiket, loket masuk itu, Nak, sayangku. Ya, tugasnya apa, sayangku? Tugasnya itu adalah untuk menjual tiket. Lah, sayangku. Pembagian tugas ini dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan, Nak. Jadi, salih-salihah, kalau kita itu bersama-sama bekerja kelompok, ya, kita bagi tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tugas, ya, untuk mempermudah menyelesaikan masalah kita. Karena akan ringan, Nak. Kamu tugasnya ini, perannya ini, gitu, sayangku. Oke, sayangku. Nah, salih-salihah hebat. Selain dalam peran ini, ya, salih-salihah hebat, ya, dalam melaksanakan perannya masing-masing dalam lingkungan kita sehari-hari itu, sayangku, banyak sekali peran pada seseorang, ya. Perannya berbeda-beda, Nak, ya. Seseorang itu melaksanakan perannya masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh untuk kerjasama yang baik, Nak. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua adalah pengamalan dalam Pancasila. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan oleh kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik, Nak. Lah, ini contoh-contohnya, sayangku. Contohnya itu peran seorang pelajar atau murid, ya. Tugasnya apa, Nak? Tugasnya adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ini Bu Guru. Bu Guru ini peran guru, tugasnya itu mengajarkan ilmu dengan baik. Lah, kemudian ini ada peran Bapak Hansip. Perannya menjaga keamanan lingkungan. Lah, salih-salihah, tolong, ya, cari peran apa saja yang ada di lingkungan kita. Tulis, ya, seperti ini, ya, tulis seperti ini. Oke, Nak? Sudah paham, Nak? Lah, jadi peran, ya, setiap peran itu berbeda-beda. Perbedaan dalam peran, sayangku, perbedaan dalam peran itu untuk bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Agar apa? Agar kehidupan berjalan dengan baik. Oke, sayangku? Oke. Alhamdulillah, sudah selesai. Asik, Ustazah, hari ini keren sekali. Luar biasa, Ustazah. Kita tahu bagaimana hewan itu kok bisa menari, kok hewan itu bisa naik sepeda. Ternyata dilatih, ya, Ustazah. Senang sekali hari ini.
aku bisa menulis cerita, karangan. Makasih Ustazah ya. Kesimpulannya apa Ustazah hari ini ya? Tolong dibacakan Ustazah ya. Iya sayangku, Solihah cantik, Az-Zahra. Kesimpulan hari ini yaitu pertama, membuat cerita atau karangan dalam gambar ya, untuk memudahkan. Langkah awalnya itu membuat kerangka karangan dengan membuat judul, kemudian membuat gagasan utama setiap paragraf, kemudian dijabarkan dalam kalimat penjelas dan pengembang. Setiap gambar itu bisa dijadikan acuan membuat gagasan utama. Kemudian dalam lingkungan masyarakat memiliki peran masing-masing. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Oke sayangku, insya Allah itu dulu ya hari ini. Tetap semangat, tetap tersenyum sayangku. Selalu minta doa restu sama ayah, bunda. Ya sayang ya. Dan ingat, buat ayah bunda bahagia dan tersenyum agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia akhirat. Ya sayangku, mohon maaf jika sudah ada salahnya dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.